Suami mengira aku hanya karyawan restoran dengan gaji 2 juta per bulan. Semua hartamu jadi milikku. Bentah suami saat aku dirawat di rumah sakit. Dia menyodorkan surat cerai dan merampas rumah serta mobil mewahku. 3 hari kemudian dia menikahi selingkuhannya. Tapi di hari keempat dia meneleponku 76 kali sambil gemetar panik. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruangan perawatan rumah sakit terasa sangat sunyi dan dingin. Suara mesin pendeteksi detak jantung berbunyi pelan namun teratur, memecah kesunyian yang menyelimuti seluruh sudut ruangan. Almara berbaring lemah di atas ranjang dengan jarum infus yang menancap di punggung tangannya. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Kepalanya masih terasa berdenyut setelah dokter menyatakan dirinya mengalami kelelahan yang sangat parah. Tangan Almara bergerak pelan menata letak hijab yang ia kenakan agar tetap rapi menutupi rambut dan lehernya. Meskipun tubuhnya sedang tidak berdaya, hari ini adalah hari ketiga ia dirawat inap dan belum ada satupun tanda-tanda kehadiran suaminya untuk sekadar menanyakan kabar. Perasaan hampa mulai menyusup ke dalam hatinya. Ia merenungkan kemana perginya pria yang dulu mengikat janji suci untuk menjaga dirinya dalam keadaan suka maupun duka. Pintu ruangan tiba-tiba didorong dari luar dengan sangat kasar hingga menghasilkan suara benturan yang cukup keras. Almara menolehkan pandangannya dan melihat Ardhito melangkah masuk. Wajah suaminya sama sekali tidak menunjukkan raut kekhawatiran atau kesedihan. Langkah kaki Ardhito terdengar mantap dan terburu-buru mendekati sisi ranjang. Tidak ada sapaan hangat layaknya sepasang suami istri. Tidak ada juga sentuhan lembut untuk menenangkan Almara. Ardhito justru melempar sebuah map tebal dari bahan kertas langsung ke atas pangkuan Almara. Map tebal jatuh, dan menimbulkan suara berdebuk pelan di atas selimut. Almara menatap wajah pria di hadapannya dengan penuh kebingungan. Ia berusaha mengumpulkan tenaga untuk bangkit dan duduk bersandar pada tumpukan bantal di belakang punggungnya. Jari jemarinya sedikit gemetar saat menyentuh permukaan map yang disodorkan secara paksa kepadanya. Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Bentak Ardhito dengan suara tinggi yang menggema di dalam ruangan. Tatapan matanya memancarkan amarah dan rasa muak yang tidak ditutup-tutupi. Almara terdiam sebentar, berusaha mencerna kalimat menyakitkan yang baru saja keluar dari bibir pria yang sangat ia hormati selama ini. Pria yang berdiri di depannya kini tampak seperti orang asing yang tidak memiliki hati nurani. Ardhito melipat kedua lengannya di depan dada sambil terus menatap Almara dengan pandangan yang sangat merendahkan. Untuk apa aku mempertahankan seorang istri sepertimu? Kamu hanya pelayan restoran biasa. Gajimu hanya 2 juta setiap bulan, sama sekali tidak ada artinya untukku. Kamu tidak pantas mendampingi hidupku. Aku membutuhkan seorang wanita yang bisa mendukung ambisi dan masa depanku. Bukan wanita rendahan yang hanya tahu cara mencuci piring kotor dan melayani pesanan orang lain setiap hari. Ucap Ardhito meluapkan segala penghinaannya tanpa memedulikan kondisi Almara yang sedang sakit. Almara masih memilih untuk bungkam. Tangannya perlahan membuka helaian map yang ada di pangkuannya, matanya membaca deretan kalimat resmi yang tercetak di atas lembaran kertas putih. Dokumen itu adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Di halaman selanjutnya, Almara melihat adanya tuntutan pembagian harta secara sepihak. Ardhito menuntut kepemilikan penuh atas rumah mewah dan mobil yang selama ini mereka tinggali dan gunakan bersama. Ardhito dengan suara lantang kembali menegaskan bahwa semua harta peninggalan itu harus jatuh ke tangannya tanpa sisa. Selama ini, Ardhito meyakini bahwa rumah besar dan kendaraan mewah itu adalah harta warisan dari orang tua Almara yang sudah meninggal dunia. Ardhito merasa sangat berhak menguasai warisan mertuanya sebagai bentuk kompensasi karena telah menikahi Almara. Ia tidak pernah mencari tahu kebenaran dari mana asal-usul aset berharga yang selalu ia banggakan kepada teman-temannya. Ardhito hanya menilai Almara dari penampilannya yang sederhana dan pekerjaannya sebagai pelayan bergaji kecil. Semua hartamu, rumah dan mobil mewah itu jadi milikku mulai hari ini. Teriak Ardhito lagi, memastikan suaranya terdengar jelas oleh Almara. Aku sudah cukup bersabar hidup di bawah atap yang sama denganmu. Sekarang tiba waktunya aku mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Kamu tinggal ambil pena dan tanda tangani bagian bawah surat itu, lalu segera kemasi barang-barang murahmu dari rumahku. Mulai detik ini, kamu tidak punya hak apapun atas rumah dan mobil itu. Semua itu akan menjadi milikku sepenuhnya.
Almara menatap lurus ke dalam bola mata suaminya. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Rasa sedih, kecewa, dan cinta yang dulu ia simpan rapat untuk Ardhito tiba-tiba menguap lenyap ke udara. Pria yang ada di hadapannya ini telah membuktikan dirinya sebagai manusia rakus yang tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun, Almara bekerja tanpa kenal lelah dari pagi hingga malam hari demi membangun masa depan mereka. Namun, Ardhito hanya memandangnya sebelah mata. Ardhito selalu merasa dirinya memiliki derajat yang lebih tinggi karena mengantongi ijazah pendidikan tinggi. Padahal kenyataannya pria itu selalu menolak bekerja dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat. "Kamu benar-benar yakin ingin mengambil semua ini, Ardhito?" tanya Almara dengan nada suara yang teramat tenang dan datar. Tidak ada getaran ketakutan atau kesedihan dalam suaranya. Ketegaran yang ditunjukkan oleh istrinya membuat Ardhito sedikit keheranan, namun rasa angku di dalam dadanya segera menepis perasaan heran itu jauh-jauh. "Tentu saja aku sangat yakin. Jangan banyak bicara dan jangan banyak membuang waktuku. Cepat ambil pena di atas meja itu dan berikan tanda tanganmu. Aku tidak punya waktu luang untuk mengurus pelayan restoran sepertimu. Waktuku terlalu berharga untuk dihabiskan di ruangan penuh aroma obat ini," jawab Ardhito sambil memalingkan wajahnya ke arah jendela dengan sombong. Almara menyunggingkan sebuah senyuman tipis di bibirnya. Senyuman yang sangat tenang namun menyembunyikan rencana besar di baliknya. Ia meraih pena tinta hitam yang tergeletak di atas meja kecil di samping ranjang. Tanpa keraguan sekecil apapun, Almara membubuhkan tanda tangannya tepat di atas meterai yang menempel pada lembar dokumen perceraian. Gerakan tangannya sangat mantap dan cepat. Setelah selesai, ia menutup map itu dan menyodorkannya kembali ke arah suaminya. Ardhito merebut map itu dari tangan Almara dengan gerakan kasar, seolah ia sangat takut Almara akan menarik kembali persetujuannya. Melihat tanda tangan Almara sudah tertera jelas, Ardhito tersenyum lebar penuh kemenangan. Ia merasa dunia kini berada di dalam genggamannya. Ia merasa telah berhasil merampas semua kekayaan tanpa harus bekerja keras. "Ambil saja kuncinya, Ardhito. Kunci rumah dan kunci mobil ada di dalam laci meja ini. Kamu bisa mengambilnya sekarang juga dan membawanya pergi. Semoga kamu benar-benar bisa menikmati rumah dan mobil itu," ucap Almara dengan suara yang tetap tenang. Ardhito langsung membungkukkan badannya dan menarik laci meja dengan tidak sabar. Matanya berbinar terang saat melihat sekumpulan kunci rumah dan kunci mobil mewah tergeletak di dalam sana. Ia segera mengambilnya dan menggenggamnya erat-erat seakan itu adalah bongkahan emas. Hidupnya kini terasa sangat sempurna. Ia mendapatkan kekayaan melimpah dan bisa segera memulai kehidupan baru yang jauh lebih menyenangkan bersama wanita pilihannya. "Setidaknya kamu masih punya sedikit kesadaran diri, Almara, itu sangat bagus. Mulai detik ini juga kita berdua tidak memiliki ikatan hubungan apa-apa lagi. Jangan pernah bermimpi untuk mencariku atau meminta bantuan kepadaku saat kamu luntang-lantung di jalanan nanti. Ingat baik-baik, uang juta tidak akan pernah cukup untuk membuatmu bertahan hidup di kota ini. Tapi semua penderitaanmu nanti bukan lagi urusanku," kata Ardhito sambil membalikkan badan dan melangkah pasti menuju pintu keluar. Almara sama sekali tidak memberikan jawaban balasan. Ia hanya menatap kepergian Ardhito yang menghilang di balik pintu kayu ruangan rumah sakit. Setelah pintu tertutup rapat, suasana kembali sunyi. Namun, perasaan Almara saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban pikiran yang mengimpit dadanya. Yang tertinggal hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Ia bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan watak asli pria itu tepat pada waktunya. Ardhito berpikir bahwa ia telah memenangkan pertarungan dan merampas seluruh harta berharga milik Almara. Pria rakus itu mengira ia akan hidup nyaman bergelimang harta. Padahal tanpa disadari, Ardhito baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah jurang kehancuran yang ia gali dengan tangannya sendiri. Almara menyandarkan kembali punggungnya ke tumpukan bantal. Ia menarik napas panjang dan memejamkan matanya sejenak. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai dan Almara akan memastikan bahwa pengkhianatan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar perawatan. Kondisi tubuh Almara hari ini sudah jauh membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dokter yang memeriksanya pagi ini memberikan izin agar Almara pulang dan melanjutkan masa pemulihan di kediamannya. Almara turun dari ranjang dan mulai merapikan pakaian serta barang-barang pribadinya ke dalam sebuah tas jinjing berukuran sedang sambil melipat pakaian. Pikirannya melayang ke masa lalu. Masa di mana ia merintis usahanya dari titik terendah.
Ardhito dan banyak orang di sekitarnya selalu menganggap Almara hanyalah pekerja kasar dengan penghasilan yang pas-pasan. Pikiran sempit mereka telah menutup mata terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Almara menyimpan sebuah rahasia besar di balik penampilannya yang selalu terlihat bersahaja dan sederhana. Ia sama sekali bukan seorang pelayan restoran biasa dengan upah bulanan sebesar 2 juta. Fakta yang sebenarnya adalah Almara merupakan seorang pimpinan puncak sekaligus pemilik tunggal dari jaringan bisnis kuliner raksasa tempat ia bekerja. Perusahaan yang ia bangun dengan tetesan keringat dan kerja keras selama bertahun-tahun kini telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di mana-mana. Almara adalah sosok wanita cerdas yang memegang kendali penuh atas putaran uang miliaran rupiah setiap harinya. Alasan mengapa Almara lebih sering terlihat mengenakan celemek dan sibuk melayani pembeli adalah karena ia memiliki prinsip kepemimpinan yang berbeda. Almara tidak mau hanya duduk diam di balik meja kerja yang mewah sambil menerima laporan dari bawahannya. Ia lebih suka turun langsung ke area dapur dan ruang makan, membaur bersama para pekerjanya tanpa batas penghalang. Melalui cara itu, ia bisa memantau langsung kualitas rasa hidangan, cara karyawan melayani pembeli, serta mendengar langsung tanggapan dari para pelanggan yang datang. Sepanjang usia pernikahannya dengan Ardhito, Almara memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Almara ingin menguji apakah Ardhito bisa mencintainya dengan tulus tanpa memandang harta. Ia ingin melihat apakah suaminya itu mau berjuang bersama dari nol dan menghargai pekerjaan sekecil apapun. Sayangnya, ujian kesetiaan dan ketulusan itu gagal dilewati oleh Ardhito. Suaminya justru semakin menunjukkan sifat pemalas dan terus-menerus menuntut kehidupan yang nyaman tanpa mau berusaha. Ardhito sering marah apabila uang belanja yang diberikan dirasa kurang. Sementara ia sendiri selalu menolak tawaran pekerjaan dengan alasan tidak sesuai dengan gelar pendidikannya. Almara terus mempertahankan penyamarannya demi melindungi perusahaan dan segala aset berharga yang ia bangun sendiri. Rumah mewah dan mobil yang selama ini mereka gunakan bukanlah peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Kedua harta itu murni merupakan aset perusahaan yang terdaftar atas nama entitas bisnis resmi miliknya. Semua beban pajak tahunan, biaya perbaikan rutin, dan tagihan listrik rumah dibayarkan secara langsung melalui rekening kas perusahaan. Ponsel pintar milik Almara bergetar panjang di atas meja. Sebuah nama muncul di layar kacanya, yaitu Pak Dimas. Pria parubaya itu adalah pengacara pribadi sekaligus konsultan hukum yang sangat dipercaya oleh perusahaan Almara. Pak Dimas terkenal sangat teliti, cekatan, dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam menyusun setiap surat perjanjian bisnis maupun urusan hukum lainnya. Almara segera menyentuh layar ponselnya untuk menerima panggilan masuk itu. Selamat pagi, Ibu Almara. Saya harap kondisi kesehatan Ibu pagi ini sudah semakin membaik. Saya baru saja mendapat kabar dari pihak pengelola medis bahwa Ibu sudah diizinkan untuk pulang hari ini. Sapa Pak Dimas dengan nada suara penuh hormat dan sangat sopan dari seberang telepon. Selamat pagi, Pak Dimas. Ya, kondisi tubuh saya sudah pulih. Hari ini saya akan keluar dari sini. Apakah ada perkembangan penting mengenai urusan yang saya minta kemarin? Balas Almara dengan nada suara yang tegas, berwibawa, dan sangat berbeda dari nada bicaranya saat berhadapan dengan Ardhito. Saya sudah memproses surat perceraian Ibu sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan. Semuanya berjalan sangat lancar tanpa ada hambatan hukum. Namun, ada satu hal penting yang harus kita putuskan segera. Hal ini berkaitan dengan bangunan rumah dan kendaraan yang saat ini sedang dikuasai oleh mantan suami Ibu. Apakah Ibu ingin saya mengirimkan tim hukum untuk melakukan pengusiran paksa terhadap Ardhito hari ini juga? Kita memiliki seluruh bukti kuat yang menyatakan bahwa properti itu adalah hak milik sah perusahaan. Lapor Pak Dimas memberikan penjelasan dengan sangat rinci. Almara terdiam cukup lama. Pikirannya berputar merangkai langkah terbaik untuk memberikan pelajaran setimpal. Mengusir Ardhito secara langsung pada detik ini tentu merupakan hal yang sangat mudah dan cepat. Namun hal itu tidak akan memberikan rasa penyesalan yang mendalam bagi pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Almara ingin Ardhito merasakan penderitaan yang perlahan-lahan menggerogoti keangkuhannya hingga tidak tersisa sedikit pun. Tidak perlu, Pak Dimas. Biarkan saja dia menempati rumah itu untuk saat ini. Jangan melakukan pengusiran paksa hari ini, jawab Almara dengan tenang sambil berjalan mendekati jendela dan menatap ke arah luar. Baik, Ibu. Jika demikian, langkah hukum apa yang harus kita ambil sebagai gantinya? Membiarkan orang luar menguasai properti perusahaan tanpa perjanjian yang jelas sangat berisiko bagi pembukuan kita. Tanya Pak Dimas mencoba memastikan arahan dari pimpinannya. Saya sudah menyiapkan jalan lain untuknya.
Tolong Bapak buatkan dokumen pelimpahan seluruh beban pemeliharaan properti dan kendaraan atas nama Ardhito secara pribadi. Cantumkan semua rincian tunggakan pajak tahunan yang belum dilunasi, biaya perawatan taman yang luas, tagihan listrik dan air, serta tagihan pemeliharaan suku cadang mobil. Buat surat kesepakatan yang mengikat kuat secara hukum bahwa pihak yang menempati dan memegang kunci properti wajib menanggung seluruh beban operasional itu 100% menggunakan dana pribadinya. Urai Almara menjelaskan rencananya dengan sangat rinci dan terukur. Saya menangkap maksud Ibu. Dokumen itu akan mengikat mantan suami Ibu untuk membayar kewajiban finansial yang jumlahnya sangat besar setiap bulannya. Tapi apakah pria itu akan bersedia menandatangani surat yang berisi banyak beban utang seperti itu? Tanya Pak Dimas mengutarakan keraguannya, dia pasti akan memberikan tanda tangannya. Pak, Bapak cukup memerintahkan kurir biasa untuk mengantarkan dokumen itu ke alamat rumah. Pesankan kepada kurir itu agar menyampaikan secara lisan bahwa dokumen yang diantar adalah surat tanda serah terima bangunan. Ardhito terlalu malas untuk membaca tulisan panjang dalam sebuah dokumen. Saat ini kepalanya sedang dipenuhi oleh euforia kemenangan karena merasa berhasil merampas hartaku. Dia tidak akan menyadari bahwa dia sedang menandatangani surat utang dan beban biaya, biarkan dia masuk dan terkurung di dalam jebakannya sendiri. Jawab Almara sambil tersenyum menyeringai membayangkan kehancuran mantan suaminya, strategi yang sangat cerdas. Ibu Almara, saya akan segera menyusun dokumen kesepakatan itu dengan sangat teliti agar tidak ada celah hukum sedikit pun. Sore ini juga saya pastikan kurir akan mengantarkannya tepat ke depan pintu rumah itu. Apakah ada perintah tambahan mengenai buku kepemilikan mobil? Balas Pak Dimas yang sudah sangat paham dengan arah pemikiran pimpinannya, tentu ada. Segera ajukan surat permohonan pemblokiran hak jual kendaraan ke lembaga terkait. Ubah status kendaraan itu menjadi aset perusahaan yang sedang dibekukan kepemilikannya. Dengan langkah itu, Ardhito tidak akan pernah bisa menjual, memindah tangankan, atau menjadikan mobil itu sebagai jaminan pinjaman kepada siapapun. Saya ingin menutup rapat semua pintu keuangannya. Saya sendiri yang akan menghubunginya ketika waktu kehancurannya tiba. Tambah Almara memberikan penegasan akhir pada rencananya. Perintah, diterima Ibu Almara, saya akan melaksanakan semuanya. Sekarang juga. Semoga perjalanan Ibu pulang berjalan aman, selamat siang, ucap Pak Dimas menutup panggilan telepon. Almara menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Perasaannya sangat puas membayangkan jalannya rencana besar ini. Sementara itu, di ruangan yang sangat luas dalam rumah megah, Ardhito sedang bersorak kegirangan merayakan keberhasilannya. Pria itu melempar kunci mobil ke udara lalu menangkapnya kembali berulang-ulang kali. Ia memandang seluruh perabotan mahal di sekelilingnya tanpa tahu bahwa setiap barang mewah yang ia sentuh memiliki beban tagihan yang sangat mencekik. Kesombongan dan rasa malas membaca telah menutup pintu nalarnya. Hari demi hari yang akan dilalui Ardhito nanti akan penuh dengan kejutan berupa tumpukan tagihan yang tidak akan mampu ia bayar seumur hidupnya. Almara berjalan keluar dari ruangan medis dengan langkah yang sangat tegap. Ia siap kembali duduk di kursi pimpinan perusahaan dan menyaksikan keadilan ditegakkan. Matahari bersinar terik ketika sebuah mobil mewah berbelok masuk ke pelataran rumah megah berpagar tinggi. Gerbang besi yang kokoh terbuka lebar menyambut kedatangan penghuni baru yang penuh dengan kesombongan. Ardhito turun dari kursi kemudi langkah yang sangat gagah. Ia membusungkan dada, merasa seolah dirinya adalah seorang raja yang baru saja kembali ke istananya. Di kursi penumpang, Hilma melangkah keluar dengan senyum yang sangat lebar. Matanya berbinar-binar menatap bangunan 2 lantai di hadapannya. Bangunan pilar besar dan ukiran dinding yang indah membuat Hilma tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Selama ini ia hanya bisa bermimpi tinggal di rumah sebesar ini. Dan sekarang mimpi itu menjadi kenyataan berkat Ardhito. Hilma berjalan mendahului Ardhito menuju pintu utama. Ia memutar kunci yang diberikan oleh Ardhito dan mendorong pintu kayu berukir itu hingga terbuka. Hembusan pendingin ruangan langsung menyapu wajahnya, memberikan kenyamanan yang luar biasa. Bagian dalam rumah itu terlihat sangat rapi dan mewah. Lampu gantung kristal berukuran besar menghiasi langit-langit ruang tamu. Berbagai perabotan mahal mulai dari kursi panjang yang sangat empuk hingga meja kaca dengan ukiran rumit tertata dengan sangat sempurna. Hilma merentangkan kedua tangannya sambil berputar pelan di tengah ruang tamu, menikmati setiap detik kemenangannya. Akhirnya kita tinggal di sini, sayang. Rumah ini jauh lebih besar dari bayanganku. Mantan istrimu yang miskin itu pasti sedang menangis di pinggir jalan sekarang,
ucap Hilma, dengan nada suara yang penuh kesombongan. Tawa kecil keluar dari bibirnya membayangkan penderitaan wanita lain. Ardhito berjalan menyusul dari belakang dan merangkul pundak Hilma. Ia merasa sangat bangga bisa memberikan fasilitas semewah ini kepada wanita pilihannya. Kesombongannya semakin memuncak ketika mendengar pujian dari Hilma. Tentu saja dia sedang menangis sekarang. Wanita pelayan seperti Almara tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa bantuanku. Gajinya yang hanya 2 juta sebulan tidak akan cukup untuk menyewa kamar kos. Biarkan saja dia merasakan akibatnya karena tidak pernah menghargaiku sebagai suaminya. Sekarang semua harta ini adalah milik kita berdua, jawab Ardhito sambil menatap ke sekeliling ruangan dengan pandangan puas. Mereka berdua kemudian berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada di lantai bawah. Hilma menyentuh setiap pajangan mahal yang ada di atas meja. Ia membuka lemari kaca yang berisi berbagai macam piring dan gelas hias. Pikirannya sudah melayang jauh membayangkan betapa irinya teman-temannya nanti saat ia mengundang mereka datang ke rumah ini. Hilma merasa status sosialnya telah naik drastis. Ia bukan lagi wanita biasa, melainkan nyonya besar pemilik rumah mewah. Ia sama sekali tidak peduli bagaimana cara Ardhito mendapatkan semua ini. Yang ada di kepalanya hanyalah kemewahan dan harta benda melimpah. Sayang, kita harus merayakan kepindahan ini. Kita juga harus segera menggelar pesta pernikahan kita. Aku ingin pesta yang paling megah dan mengundang banyak orang penting. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku adalah istri dari pria kaya raya sepertimu. Rengek Hilma sambil memeluk lengan Ardhito. Ardhito tersenyum lebar mendengar permintaan Hilma. Ia merasa tertantang untuk menunjukkan kekayaannya kepada dunia. Meskipun saat ini ia tidak memiliki uang tunai sama sekali, Ardhito merasa tidak perlu khawatir. Ia memiliki rumah besar dan mobil mewah yang bisa ia jadikan jaminan. Pikirannya yang pendek dan malas bekerja membuatnya mengambil kesimpulan yang sangat salah. Ia berpikir bisa meminjam uang terlebih dahulu kepada pihak lain, lalu melunasinya nanti dengan cara menjual sebagian aset yang ia kuasai saat ini. Kamu tenang saja, 3 hari lagi kita akan menggelar pesta pernikahan paling mewah di gedung pertemuan paling mahal di kota ini. Aku akan mewujudkan semua keinginanmu, uang bukanlah masalah untukku. Kita punya banyak aset yang bisa dicairkan kapan saja. Janji Ardhito dengan penuh percaya diri. Hilma melompat kegirangan mendengar janji manis Ardhito. Ia segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan mulai mengambil banyak foto di setiap sudut rumah. Ia ingin memamerkan kehidupan barunya ke media sosial. Ia mengambil foto kunci mobil mewah yang tergeletak di atas meja kaca, lalu mengunggahnya dengan keterangan tulisan yang sangat sombong. Hilma merasa sudah berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa ia sedang menari di atas bom waktu yang siap meledak. Saat mereka sedang asyik merencanakan berbagai kemewahan, suara bel pintu rumah berbunyi dengan nyaring. Ardhito mengerutkan keningnya, merasa heran siapa yang datang bertamu di hari pertamanya pindah. Ia melangkah menuju pintu utama dan membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri seorang kurir pria yang mengenakan jaket rapi. Kurir itu memegang sebuah map berukuran cukup tebal yang tertutup rapat. Selamat siang, Bapak. Apakah benar ini kediaman Bapak Ardhito? Tanya kurir itu dengan sopan. Ya, benar, saya sendiri. Ada keperluan apa? Jawab Ardhito sambil menatap map tebal di tangan kurir. Saya diutus untuk mengantarkan dokumen serah terima kepemilikan bangunan. Bapak diminta untuk menandatangani bukti penerimaan dan persetujuan pengalihan hak beban bangunan di halaman paling belakang dokumen ini. Jelas kurir itu sambil menyodorkan map beserta sebuah pena. Mendengar kata serah terima kepemilikan bangunan, mata Ardhito langsung berbinar terang. Rasa curiga yang sempat muncul di kepalanya langsung hilang tak berbekas. Ia berpikir bahwa ini adalah proses otomatis dari pengadilan atau pihak hukum yang mengesahkan perpindahan harta ke tangannya. Tanpa berpikir panjang, Ardhito mengambil map tebal itu. Ia sama sekali tidak memiliki niat untuk membuka dan membaca isi dari puluhan lembar kertas di dalamnya. Rasa malas membaca sudah mendarah daging dalam dirinya. Ardhito hanya membuka halaman paling belakang sesuai petunjuk kurir. Hilma yang penasaran ikut mendekat ke arah pintu. Surat apa itu, sayang? Tanyanya. Ini surat bukti kepemilikan rumah kita. Cepat sekali prosesnya. Tentu saja aku harus segera menandatanganinya agar rumah ini sah menjadi milikku sepenuhnya. Jawab Ardhito dengan senyum yang sangat lebar. Tanpa membaca satu kalimat pun, Ardhito membubuhkan tanda tangannya di atas materai yang sudah disiapkan.
Ia juga menuliskan nama lengkapnya dengan huruf cetak yang sangat jelas. Ardhito tidak tahu bahwa dokumen tebal itu berisi rincian pelimpahan seluruh kewajiban biaya operasional. Dokumen itu memuat rincian utang pajak tahunan yang belum dibayar, biaya perawatan taman, tagihan listrik, serta biaya pemeliharaan mobil mewah. Dengan tanda tangannya, Ardhito secara hukum telah setuju untuk menanggung seluruh beban keuangan raksasa itu menggunakan dana pribadinya sendiri. Kurir tersenyum tipis setelah menerima kembali map yang sudah ditandatangani. Terima kasih, Bapak. Dokumen ini akan segera saya serahkan kembali ke pihak pengurus. Selamat siang, ucap kurir itu sebelum berbalik dan pergi meninggalkan pelataran rumah. Ardhito menutup pintu dan tertawa lepas bersama Hilma. Mereka berdua berpelukan merayakan keberhasilan mereka. Mereka merasa rencana mereka berjalan dengan sangat sempurna tanpa hambatan sama sekali. Ardhito dan Hilma benar-benar buta terhadap kenyataan. Mereka terlalu sibuk memikirkan pesta megah dan baju-baju mahal yang akan mereka kenakan. Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan di atas kertas tadi adalah tali yang akan menjerat leher mereka sendiri. Almara telah merancang jebakan ini dengan sangat teliti dan Ardhito dengan sukarela masuk ke dalamnya tanpa paksaan. Hari-hari ke depan akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Malam ini adalah malam perayaan pesta pernikahan Ardhito dan Hilma. Gedung pertemuan paling mewah dan bergengsi di pusat kota telah disewa sepenuhnya. Hiasan bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari perkebunan terbaik memenuhi seluruh sudut ruangan. Lampu sorot yang megah menerangi jalan masuk memberikan kesan bahwa pesta ini adalah pesta pernikahan kaum papan atas. Para tamu undangan mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Alunan musik langsung dari pemain alat musik profesional menemani langkah para tamu menuju ruang utama. Di ruang rias pengantin, Hilma mematut dirinya di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun pengantin yang sangat mewah dengan taburan manik-manik berkilau. Riasan wajahnya dikerjakan oleh penatari rias ternama yang mematok harga sangat mahal. Hilma tersenyum puas melihat pantulan dirinya. Ia merasa seperti seorang putri raja yang akan segera naik tahta. Teman-teman Hilma yang ikut berada di ruang rias tidak henti-hentinya memberikan pujian. Mereka memuji keberuntungan Hilma mendapatkan suami kaya raya yang bisa memberikan pesta semegah ini. Hilma menanggapi pujian mereka dengan tawa sombong, membanggakan harta suaminya kepada semua orang di ruangan itu. Sementara itu, di ruangan yang berbeda, Ardhito berdiri merapikan setelan jas mahalnya. Wajahnya terlihat tersenyum, namun di dalam hatinya ada perasaan gelisah yang berusaha ia sembunyikan. Untuk menggelar pesta pernikahan mewah ini, Ardhito ternyata tidak memiliki uang sepeser pun. Ia nekat meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada rentenir yang memberikan bunga tinggi. Ardhito merasa sangat yakin bahwa ia bisa melunasi semua utang itu dalam beberapa hari ke depan. Rencananya setelah pesta ini selesai, ia akan langsung menjual mobil mewah yang ada di rumahnya ke pusat jual beli mobil bekas. Ia yakin uang hasil penjualan mobil itu akan cukup untuk membayar seluruh utang pesta dan memberikannya sisa uang untuk berlibur. Keyakinan kosong itulah yang membuat Ardhito berani bertaruh dengan kehidupannya. Acara resepsi dimulai dengan sangat meriah. Ardhito dan Hilma berjalan berdampingan menuju pelaminan utama diiringi tepuk tangan dari ratusan tamu undangan. Mereka berdua melempar senyum ke segala arah, menikmati setiap perhatian yang diberikan. Para tamu undangan menikmati hidangan berkelas yang disajikan dalam jumlah melimpah. Ardhito terus memamerkan senyum kemenangannya. Ia merasa telah berhasil membuktikan kepada dunia dan khususnya kepada mantan istrinya bahwa ia bisa sukses dan hidup bergelimang harta. Pikiran tentang Almara yang sedang menderita selalu berhasil membuatnya merasa sangat hebat. Waktu terus berjalan dan pesta sudah memasuki pertengahan acara. Tiba-tiba panitia acara mendekati panggung pelaminan dengan langkah tergesa-gesa. Panitia acara itu membawa sebuah bingkisan misterius berbentuk kotak yang dibungkus dengan kertas gelap dan diikat pita keras. Panitia acara berbisik kepada Ardhito mengatakan bahwa ada kiriman khusus yang sangat penting dan harus diterima langsung oleh mempelai pria malam ini juga. Ardhito mengerutkan keningnya. Ia merasa heran siapa yang mengirimkan kado dengan pembungkus segelap ini di acara pernikahan yang meriah. Karena penasaran, Ardhito menerima kotak itu dan meletakkannya di meja kecil di samping kursi pelaminan. Hilma yang melihat hal itu ikut penasaran dan meminta suaminya untuk segera membuka bingkisan itu. Mungkin itu kado dari rekan bisnis rahasiamu, sayang. Cepat buka. Aku ingin melihat isinya, bujuk Hilma sambil memegang lengan Ardhito. Ardhito membuka ikatan pita dan merobek kertas pembungkus gelap itu.
Di dalam kotak itu tidak ada perhiasan, tidak ada uang, dan tidak ada barang berharga lainnya. Yang ada hanyalah sebuah map tipis berwarna merah dengan stempel resmi dari sebuah lembaga hukum. Ardhito menarik napas panjang dan membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas surat yang dicetak dengan rapi. Mata Ardhito mulai membaca baris demi baris tulisan di surat itu. Kalimat pertama adalah ucapan selamat yang bernada sangat dingin. Selamat menikmati malam pertama. Bersiaplah untuk tagihan di hari keempat. Ardhito menelan ludahnya dengan susah payah. Ia melanjutkan membaca paragraf berikutnya. Surat itu ternyata adalah salinan resmi dari dokumen yang ia tanda tangani 3 hari yang lalu. Di halaman selanjutnya terdapat rincian angka tagihan yang sangat panjang, tagihan perawatan rumah, tagihan pajak tahunan yang menunggak, dan biaya perbaikan rutin mesin kendaraan mewah. Total angka yang tertera di bagian bawah kertas membuat jantung Ardhito seakan berhenti berdetak. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah dan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 minggu. Namun kejutan buruk belum berhenti sampai di situ. Di lembar paling belakang terdapat surat pemberitahuan resmi dari pihak berwenang. Surat itu menyatakan bahwa aset berupa rumah bangunan dan mobil mewah saat ini sedang dalam status pemblokiran hak jual. Aset itu ditetapkan sebagai milik sah perusahaan yang tidak bisa dipindah-tangankan, dijual, atau digadaikan oleh pihak manapun selain direktur utama perusahaan. Tangan Ardhito mulai gemetar hebat, kertas di tangannya bergetar mengikuti irama ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Wajahnya yang semula memerah karena bahagia kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ia tidak memiliki hak untuk menjual rumah dan mobil itu. Rencana untuk membayar utang rentenir menggunakan hasil penjualan mobil hancur berkeping-keping. Ia kini terjebak dengan utang pesta pernikahan yang mencapai ratusan juta. Ditambah dengan tagihan pemeliharaan aset yang baru saja ia setujui tanpa membaca. Sayang, ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali? Surat apa itu? Tanya Hilma yang mulai merasa khawatir melihat perubahan drastis pada wajah suaminya. Ardhito tidak bisa menjawab, mulutnya terasa terkunci rapat. Ia menatap ke arah para tamu undangan yang sedang tertawa dan menikmati makanan mahal yang ia beli dengan uang pinjaman. Ia mendengar alunan musik yang kini terdengar seperti suara lonceng kematian baginya. Ardhito baru menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat mematikan. Perangkap yang disusun dengan sangat rapi oleh Almara. Wanita berhijab yang selama ini ia hina sebagai pelayan miskin ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya hanya dengan selembar kertas. Pesta megah ini bukan lagi perayaan kemenangan, melainkan perayaan awal dari kebangkrutan yang akan menenggelamkan Ardhito ke dasar jurang yang paling dalam. Pagi hari keempat dimulai dengan udara yang terasa sangat pengap bagi Ardhito. Matahari baru saja terbit, namun keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Ia terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal setelah bermimpi buruk semalaman. Di sampingnya, Hilma masih tertidur pulas dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita itu tampaknya sedang bermimpi indah tentang kehidupan mewah yang akan ia jalani sebagai istri orang kaya. Ardhito menatap wajah istrinya dengan perasaan campur aduk antara cemas, takut, dan marah. Pesta pernikahan semalam yang seharusnya menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupnya telah berubah menjadi mimpi terburuk. Surat tagihan yang datang di tengah acara resepsi terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset rusak yang tidak bisa dimatikan. Ardhito bangkit dari tempat tidur dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Hilma. Ia berjalan menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin berulang kali. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat sangat lelah dan pucat. Pikirannya bekerja keras mencari jalan keluar dari masalah besar yang sedang menjeratnya. Ardhito tahu bahwa rentenir yang meminjamkan uang kepadanya bukanlah orang sembarangan. Mereka bisa melakukan tindakan kekerasan jika utang tidak segera dilunasi sesuai dengan kesepakatan awal. Waktu yang ia miliki sangat sempit. Ia harus segera mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar hari ini juga. Satu-satunya jalan keluar yang ada di kepalanya adalah menjual mobil mewah yang terparkir di garasi rumah. Ardhito masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa surat pemblokiran aset semalam hanyalah gertakan palsu atau kesalahan sistem belaka. Tanpa membuang waktu lebih lama, Ardhito berganti pakaian dengan kemeja rapi. Ia mengambil kunci mobil dan map berisi buku kepemilikan kendaraan dari dalam laci lemari. Ia melangkah keluar rumah dengan tergesa-gesa.
Suasana rumah mewah yang sepi dan dingin pagi itu seakan menjadi saksi bisu atas kepanikan yang melanda penghuninya. Ardhito masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Suara halus dari mesin mobil mewah itu biasanya selalu berhasil membuat dadanya membusung bangga. Namun kali ini suara mesin itu terdengar seperti mesin penghitung waktu mundur menuju kehancurannya. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam dan melajukan kendaraan menuju ke tempat jual beli mobil bekas terbesar di pusat kota. Ia sangat berharap bisa menyelesaikan transaksi jual beli ini dalam waktu beberapa jam saja. Sesampainya di tempat jual beli mobil, Ardhito disambut oleh seorang petugas penaksir harga yang ramah. Petugas itu melihat mobil mewah yang dibawa Ardhito dengan tatapan penuh kekaguman. Kendaraan roda 4 itu memang memiliki harga jual yang sangat fantastis di pasaran. Ardhito turun dari mobil dengan gaya yang sangat meyakinkan. Ia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan memasang senyum lebar dan sikap percaya diri yang dibuat-buat. Ia langsung mengutarakan niatnya untuk menjual mobil itu hari ini juga. Ardhito bahkan menawarkan potongan harga yang cukup besar asalkan pihak pembeli bersedia membayar dengan uang tunai saat itu juga. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, petugas penaksir harga langsung mempersilakan Ardhito masuk ke dalam ruangan kantor untuk melakukan pengecekan kelengkapan surat kendaraan. Di dalam ruangan berpendingin udara yang sejuk, Ardhito menyerahkan map berisi buku kepemilikan mobil dan surat tanda nomor kendaraan kepada petugas. Petugas itu menerima dokumen dengan teliti. Ia membuka lembaran demi lembaran dan memasukkan nomor seri kendaraan ke dalam sistem komputer untuk memeriksa riwayat pajak dan keabsahan kepemilikan. Ardhito duduk di kursi tamu sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke atas meja. Ia merasa sangat tidak sabar. Matanya terus melirik ke arah layar komputer yang sedang dipandangi oleh petugas. Harapannya melambung tinggi membayangkan tumpukan uang tunai yang akan segera ia bawa pulang untuk melunasi utang pesta pernikahannya. Namun harapan manis itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Raut wajah petugas penaksir harga tiba-tiba berubah menjadi tegang. Ia mengerutkan kening dan membaca keterangan di layar komputer berulang kali. Petugas itu kemudian menatap Ardhito dengan pandangan penuh kecurigaan. Ia mengembalikan map berisi dokumen kendaraan ke atas meja dengan gerakan perlahan. Ardhito merasakan ada sesuatu yang tidak beres melihat perubahan sikap petugas di hadapannya. "Mohon maaf, Bapak Ardhito, kami tidak bisa memproses pembelian kendaraan ini. Buku kepemilikan mobil ini sedang dalam status dibekukan oleh pihak perusahaan pemilik aset. Sistem kami menunjukkan bahwa kendaraan ini bukanlah milik pribadi, melainkan aset sah milik perusahaan yang dilarang keras untuk diperjualbelikan oleh pihak luar." Jelas petugas itu dengan nada suara yang sangat tegas dan dingin. Ardhito terbelalak. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit di dada. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan meja dan menatap petugas itu dengan tatapan tidak percaya. "Itu tidak mungkin. Anda pasti salah lihat sistem komputer Anda yang bermasalah. Mobil ini adalah milik saya sepenuhnya. Saya memiliki kuncinya dan semua suratnya ada di tangan saya. Coba periksa lagi dengan benar. Jangan membuang waktu saya," bentak Ardhito dengan suara bergetar menahan panik. Petugas penaksir harga tidak terpengaruh oleh bentakan Ardhito. Ia justru berdiri dari kursinya dan bersiap memanggil pihak keamanan. "Sistem kami terhubung langsung dengan Pusat Data Hukum Negara. Status pembekuan ini baru saja disahkan kemarin sore atas permintaan resmi dari Direktur Utama Perusahaan Pemilik Aset. Jika Bapak terus memaksa, saya terpaksa harus memanggil polisi karena Bapak mencoba menjual barang yang bukan hak milik Bapak." Mendengar ancaman akan dipanggilkan polisi, nyali Ardhito langsung ciut. Ia segera merampas map dokumen dari atas meja dan berlari keluar dari kantor tempat jual beli mobil itu. Napasnya memburu cepat. Kepanikan kini benar-benar menguasai seluruh akal sehatnya. Rencana utamanya telah gagal total. Ia masuk ke dalam mobil dan memukul setir kemudi lagi. Tiba-tiba ia teringat pada rekening tabungan pribadinya di bank. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mungkin uang itu cukup untuk menenangkan rentenir sementara waktu sampai ia menemukan jalan keluar lainnya. Ardhito segera menyalakan mesin dan melaju kencang menuju kantor cabang bank terdekat. Setibanya di bank, Ardhito berlari masuk dan langsung menuju meja pelayanan. Ia menyerahkan buku tabungan dan kartu identitasnya kepada petugas bank dengan tangan gemetar. Ia meminta petugas untuk menarik seluruh saldo yang ada di dalam rekeningnya tanpa sisa. Petugas bank tersenyum ramah dan mulai memproses permintaan Ardhito. Jari-jari petugas menari di atas papan ketik komputer. Namun, senyum ramah petugas itu memudar saat melihat angka yang tertera di layar.
Mohon maaf, Bapak Ardhito. Saldo di rekening Anda saat ini kosong. Seluruh dana telah ditarik secara otomatis oleh sistem pada dini hari tadi, kata petugas bank dengan sopan. Ardhito merasa bumi tempatnya berpijak runtuh seketika. Kosong. Bagaimana bisa kosong? Saya tidak pernah melakukan penarikan apapun sejak kemarin. Kemana perginya uang saya? Teriak Ardhito mengundang perhatian beberapa nasabah lain di dalam ban. Berdasarkan catatan sistem kami, telah terjadi penarikan otomatis untuk pembayaran tagihan tunggakan pajak properti dan biaya perawatan bangunan. Penarikan ini sah karena ada dokumen persetujuan pemotongan langsung yang sudah Bapak tanda tangani 3 hari yang lalu. Dokumen itu telah diserahkan oleh pihak pengacara perusahaan kepada kami sebagai dasar hukum penarikan dana. Jelas petugas bank sambil menunjukkan salinan bukti transaksi. Ardhito mundur selangkah. Kakinya terasa lemas tidak bertulang. Ia baru menyadari bahwa dokumen serah terima yang ia tanda tangani tanpa dibaca itu adalah surat persetujuan pelimpahan utang. Almara telah menjebaknya dengan sangat sempurna. Wanita itu tidak hanya memblokir aset, tetapi juga menguras habis satu-satunya simpanan uang yang Ardhito miliki. Ardhito berbalik arah dan berjalan gontai keluar dari gedung bank. Pikirannya benar-benar kosong. Ia tidak memiliki uang sepeser pun di sakunya saat ini. Baru saja Ardhito melangkah keluar dari pintu kaca bank. Sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan matanya. Mobil mewah yang tadi ia kendarai kini sedang dikelilingi oleh beberapa pria berbadan kekar. Pria-pria itu adalah penagih utang yang disewa oleh perusahaan Almara. Mereka sedang mengaitkan rantai besi tebal ke bagian bawah mobil mewah itu. Sebuah mobil derek berukuran besar sudah bersiap untuk menarik kendaraan tersebut. Ardhito berlari mendekat dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tunggu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan pada mobilku? Jangan bawa mobil itu pergi, teriak Ardhito sambil berusaha menghalangi jalan mobil derek. Salah satu pria berbadan kekar maju dan mendorong dada Ardhito hingga pria itu jatuh terduduk di atas aspal yang panas. Maingkir dari sini, mobil ini disita oleh pihak perusahaan karena kamu gagal membayar biaya operasional pemeliharaan sesuai surat perjanjian. Kamu sudah tidak punya hak apapun atas kendaraan ini. Berani menghalangi tugas kami, kamu akan berurusan dengan hukum. Ardhito tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk diam di atas aspal dengan tatapan kosong. Ia menyaksikan mobil mewah yang selalu menjadi kebanggaannya itu ditarik pergi menjauh dari pandangannya. Debu jalanan berterbangan mengenai wajahnya. Dalam hitungan jam, Ardhito kehilangan segalanya. Ilusi kekayaan yang ia bangun bersama Hilma telah hancur lebur rata dengan tanah. Kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya adalah seorang pria miskin yang terlilit utang rentenir ratusan juta rupiah dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya dari kehancuran ini. Matahari bersinar semakin terik. Memanggang tubuh Ardhito yang masih terduduk lemas di area parkir bank, orang-orang yang berlalu lalang menatapnya dengan pandangan aneh. Namun tidak ada satupun yang peduli untuk mendekat atau menawarkan bantuan. Ardhito mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata keputusasaan. Tangannya merogoh saku celana dengan gerakan bergetar hebat. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar ponsel itu menampilkan foto pernikahannya dengan Hilma semalam. Sebuah pengingat yang kini terasa seperti ejekan paling menyakitkan. Di kepalanya hanya tersisa satu nama. Satu-satunya orang yang memegang kendali atas semua malapetaka ini. Almara Ardhito mencari nama kontak mantan istrinya itu, dan langsung menekan tombol panggilan. Ia harus berbicara dengan Almara. Ia harus memohon ampun dan meminta wanita itu membatalkan semua jebakan hukum yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu, jauh di pusat kawasan bisnis elit, Almara sedang duduk dengan sangat tenang di kursi pimpinan. Ruangan kerjanya berada di lantai paling atas sebuah gedung bertingkat, menawarkan pemandangan kota yang sangat luas dari balik dinding kaca. Almara mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat rapi dan elegan. Hijab yang membingkai wajahnya tertata dengan sempurna, menambah kesan anggun dan berwibawa pada penampilannya. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid terdapat setumpuk dokumen laporan keuangan dari berbagai cabang restoran yang menunjukkan angka keuntungan luar biasa. Almara sedang menikmati minuman hangat dari cangkir keramik saat ponsel pintar di atas mejanya menyala. Layar ponsel itu menampilkan nama Ardhito memanggil. Almara menatap layar ponsel itu tanpa sedikit pun niat untuk meraihnya. Ia membiarkan bunyi panggilan berdering memenuhi ruangan kerjanya yang luas. 1 panggilan tak terjawab, 2 panggilan, 5 panggilan, 10 panggilan. Ardhito terus-menerus menghubunginya tanpa henti.
Almara bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana kepanikan yang sedang dialami oleh pria rakus itu. Ia tahu persis bahwa saat ini Ardhito sedang berada di titik terendah, kehilangan mobil, kehilangan uang tabungan, dan dikejar oleh waktu untuk melunasi utang pesta pernikahannya. Almara tersenyum penuh kepuasan. Rasa sakit hatinya ketika dibentak dan disodorkan surat cerai di rumah sakit kini terbayar lunas. Ia terus melanjutkan pekerjaannya. Menandatangani beberapa berkas penting sementara ponselnya tidak berhenti menyala dan bergetar selama hampir setengah jam penuh. Di tempat parkir bank, kondisi Ardhito semakin menyedihkan. Ia memohon kepada layar ponselnya agar Almara segera mengangkat panggilannya. Suaranya serak karena terlalu banyak menelan ludah kepanikan. Panggilan ke 50, panggilan ke 60, panggilan ke 70. Ardhito merasa seolah nyawanya perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya. Setiap kali mendengar suara mesin penjawab otomatis yang mengatakan bahwa nomor yang dituju tidak menjawab, namun ia menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa nasib hidupnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Almara. Ia menekan tombol panggil lagi dengan jari yang terus gemetar tanpa henti. Pada panggilan yang ke-77, bunyi dering panjang tiba-tiba terputus, panggilan itu akhirnya tersambung. Ardhito langsung mendekatkan ponselnya ke telinga dengan gerakan cepat. Ia tidak mau membuang waktu satu detik pun. Almara, tolong aku. Aku mohon dengarkan aku sebentar saja. Tolong angkat suaramu, Almara. Teriak Ardhito dengan suara parau yang dipenuhi nada keputusasaan. Dari seberang sambungan telepon, Almara menyandarkan punggungnya ke kursi dengan sangat santai. Ia meletakkan cangkir minumannya perlahan. Halo, mantan suami. Ada keperluan apa menghubungiku berkali-kali di jam kerja? Apakah kamu sudah selesai menikmati bulan madumu di rumah barumu? Jawab Almara dengan nada suara yang sangat lembut, teratur, namun memiliki ketajaman yang mampu menusuk langsung ke jantung pertahanan Ardhito. Mendengar suara tenang Almara, pertahanan Ardhito runtuh sepenuhnya. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ia membuang segala rasa malu dan gengsi yang selama ini ia pertahankan. Almara, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mobilku disita di jalanan? Kenapa seluruh uang di rekening bank milikku ditarik habis? Apa yang sudah kamu lakukan pada aset-aset itu? Kumohon kembalikan uangku. Aku butuh uang itu untuk melunasi utang pestaku. Almara, mereka akan membunuhku jika aku tidak membayar hari ini. Almara tertawa kecil. Tawa yang sangat dingin dan meremehkan. Kenapa kamu bertanya kepadaku, Ardhito? Bukankah kamu sendiri yang sangat antusias menandatangani dokumen serah terima 3 hari yang lalu? Apakah kamu sama sekali tidak membaca halaman demi halaman dokumen yang kamu setujui itu? Sayang sekali, gelar pendidikan tinggi yang selalu kamu banggakan itu ternyata tidak bisa membuatmu menjadi pria yang cerdas membaca peluang. Kamu menandatangani surat pelimpahan seluruh biaya operasional dan utang properti. Semua tagihan pajak, tagihan listrik, perbaikan mesin, dan perawatan taman rumah besar itu sekarang menjadi tanggung jawab pribadimu secara hukum. Tidak, kamu menjebakku, Almara. Kamu sengaja mengirimkan dokumen itu saat aku sedang lengah. Itu penipuan. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Ancam Ardhito mencoba memberikan perlawanan. Meskipun suaranya terdengar sangat rapuh, silakan saja kamu melapor ke pengadilan. Dokumen itu sah di mata hukum, dan ditandatangani di atas meterai secara sadar tanpa paksaan. Dan perlu kamu ketahui, rumah dan mobil mewah yang kamu banggakan itu bukanlah harta warisan orang tuaku. Semuanya adalah aset murni milik perusahaanku. Perusahaan di mana aku menjabat sebagai pemimpin tertinggi, bukan pelayan rendahan seperti yang selalu kamu ejek. Kamu terlalu malas untuk mencari tahu kebenaran, dan kamu terlalu rakus untuk menguasai apa yang bukan milikmu. Sekarang telan semua akibat dari keserakahanmu itu. Ardhito terdiam. Penjelasan Almara menghantamnya seperti batu besar yang dijatuhkan dari atas langit. Wanita yang selama ini ia anggap lemah, miskin, dan tidak berdaya ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki kekayaan luar biasa. Kebodohannya sendiri, yang telah membuang berlian berharga demi sebuah batu kerikil jalanan bernama Hilma. Almara, tolong aku. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan menceraikan Hilma hari ini juga. Aku akan kembali padamu. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik dan mau bekerja keras untukmu. Tolong tarik kembali surat tagihan itu. Tolong batalkan penyitaan mobilnya.
Aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk hidup. Isak Ardhito mengemis belas kasihan. Kesempatan itu sudah mati pada saat kamu melemparkan surat cerai kepadaku saat aku sedang sakit di ranjang rumah sakit. Tidak ada jalan kembali untukmu, Ardhito, semua utang operasional aset atas namamu sekarang. Jika kamu tidak sanggup membayar, pihak hukum perusahaanku akan terus mengejarmu. Nikmatilah hidup barumu. Selamat menikmati kebangkrutan yang panjang. Tanpa menunggu balasan dari Ardhito, Almara memutus sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali ke atas meja dan menarik napas panjang. Beban berat di dadanya benar-benar hilang tanpa sisa. Ia kembali menatap layar komputernya, melanjutkan pekerjaannya memimpin perusahaan dengan langkah yang lebih mantap. Di sisi lain, Ardhito menurunkan ponsel dari telinganya dengan gerakan sangat lambat, tangannya kehilangan tenaga hingga ponsel pintarnya jatuh membentur aspal. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, lututnya kehilangan kekuatan sepenuhnya. Ardhito jatuh tersungkur memeluk lututnya sendiri di tengah area parkir. Tangisannya pecah meraung-raung meratapi nasibnya yang telah hancur lebur. Pria angkuh yang kemarin berdiri bangga di atas panggung pelaminan mewah kini berakhir menjadi seorang gembel yang dililit utang ratusan juta rupiah tanpa memiliki satuan tempat untuk berlindung. Terima kasih sudah setia menyimak cerita dari channel Irama Dinda. Yuk, kita lanjut lagi ke inti ceritanya. Panas matahari siang menyengat kulit Ardhito yang sedang berjalan gontai menyusuri trotoar jalanan kota. Ia baru saja meninggalkan area parkir bank dengan perasaan hancur lebur. Setelah mengetahui seluruh isi rekening tabungannya terkuras habis. Tidak ada satu lembaran uang tersisa di dalam saku celananya, bahkan untuk sekadar menyewa kendaraan umum sekalipun. Langkah kakinya terasa sangat berat. Seolah ada beban bertonton yang mengikat pergelangan kakinya. Pikirannya benar-benar kacau balau. Ancaman rentenir yang menagih utang biaya pesta pernikahan terus berputar-putar di kepalanya bagaikan kaset rusak. Ardhito tahu bahwa satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup dan keluar dari jeratan utang ini adalah dengan menemui Almara secara langsung. Ia harus membuang jauh-jauh harga dirinya. Ia harus bersujud memohon ampun kepada wanita yang 3 hari lalu ia caci maki dan ia usir dari hidupnya. Tujuan Ardhito saat ini hanya satu, yaitu mendatangi bangunan restoran besar tempat mantan istrinya itu biasa bekerja. Sementara itu, di dalam rumah mewah yang megah, Hilma perlahan membuka matanya. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya yang terasa kosong dan dingin. Hilma bangkit dari posisi tidurnya dengan perasaan bingung. Ia memanggil nama Ardhito berulang kali, namun tidak ada jawaban dari arah manapun. Suasana rumah yang sangat luas itu terasa sangat sepi. Hilma beranjak menuju garasi, dan mendapati mobil mewah kebanggaan suaminya sudah tidak ada di tempatnya. Perasaan curiga mulai menyelinap ke dalam relung hatinya. Hilma segera mengambil ponsel pintarnya dan mencoba menghubungi nomor telepon suaminya, namun panggilan itu terus dialihkan. Rasa khawatir sekaligus kesal mulai menguasai pikiran Hilma. Ia takut Ardhito pergi meninggalkannya begitu saja. Atau lebih buruk lagi, Ardhito sedang pergi menemui mantan istrinya untuk memamerkan kekayaan mereka. Tidak ingin berdiam diri lebih lama, Hilma segera merias wajahnya dan memesan sebuah kendaraan sewaan untuk menyusul Ardhito. Instingnya mengatakan bahwa suaminya pasti berada di sekitar tempat kerja mantan istrinya untuk mencari masalah baru. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, Ardhito akhirnya tiba di depan halaman restoran yang sangat megah. Restoran itu terlihat sangat ramai dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Bangunan dengan arsitektur modern dan jendela kaca besar itu berdiri kokoh, menunjukkan betapa suksesnya bisnis kuliner yang dijalankan di dalamnya. Ardhito menyeka keringat yang membanjiri dahinya. Ia berdiri di dekat pintu masuk utama, menunggu dengan perasaan gelisah. Ia berencana untuk menerobos masuk dan mencari Almara di area dapur atau tempat cuci piring. Namun, niatnya langsung terhenti ketika melihat sebuah keributan kecil di area penurunan penumpang. Para pelayan restoran dan petugas keamanan tampak berbaris rapi membentuk pagar betis, seolah sedang menyambut kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Sebuah mobil mewah berukuran panjang meluncur perlahan, dan berhenti tepat di depan pintu masuk utama restoran. Kendaraan itu terlihat sangat mengkilap dan mahal. Memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Beberapa pria bertubuh kekar yang mengenakan jas rapi turun dari dalam mobil yang mengiringi di belakangnya. Mereka segera membuka pintu penumpang bagian belakang mobil mewah itu dengan sikap yang sangat hormat. Jantung Ardhito berdebar sangat kencang.
Matanya tidak berkedip menatap siapa sosok penting yang akan keluar dari dalam kendaraan mahal itu. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita dengan penampilan yang sangat memukau. Ia mengenakan pakaian kerja berpotongan elegan yang terbuat dari bahan sutra berkualitas tinggi. Hijab yang ia kenakan ditata dengan sangat rapi dan menawan, membingkai wajahnya yang cantik. Almara melangkah keluar dengan sikap yang sangat tenang dan berwibawa, memancarkan pesona seorang pemimpin besar. Tidak ada lagi celemek pelayan yang biasa ia kenakan. Tidak ada lagi raut wajah lelah yang sering ia tunjukkan saat pulang ke rumah di malam hari. Wanita yang berdiri di sana adalah seorang direktur utama yang memiliki kekuasaan penuh atas ribuan karyawan dan putaran uang miliaran rupiah. Ardhito merasa lututnya bergetar melihat kenyataan di depan matanya. Ia tidak memedulikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Dengan langkah tergesa-gesa, Ardhito menerobos barisan penjagaan dan berlari mendekati Almara. Namun sebelum ia berhasil menyentuh ujung pakaian mantan istrinya, dua orang pengawal pribadi bertubuh besar langsung menahan tubuh Ardhito dan memutar lengannya ke belakang. Ardhito merintih kesakitan, namun ia tetap berusaha memberontak agar bisa berbicara dengan Almara. "Almara, tolong aku. Almara, suruh mereka melepaskanku. Aku ingin bicara denganmu sebentar saja. Aku mohon," teriak Ardhito dengan suara parau yang menyayat hati. Almara menghentikan langkahnya. Ia menoleh sedikit ke arah belakang dan memberikan isyarat kecil menggunakan tangannya. Para pengawal pribadi itu segera mengendurkan pegangan mereka, membiarkan Ardhito jatuh berlutut di atas lantai pelataran restoran. Almara menatap pria di bawahnya dengan pandangan yang sangat dingin, seolah ia sedang melihat tumpukan sampah yang menjijikan. "Apalagi yang kamu inginkan, Ardhito? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya melalui telepon tadi? Keputusan sudah bulat dan tidak ada yang bisa diubah lagi. Kamu harus menanggung semua akibat dari keserakahanmu sendiri," ucap Almara dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh penekanan. Tanpa mereka sadari, sebuah kendaraan sewaan baru saja berhenti tidak jauh dari tempat mereka berada. Hilma turun dari dalam kendaraan itu dan langsung membelalakan matanya melihat pemandangan di depan pintu restoran. Ia melihat suaminya yang selalu bersikap sombong kini sedang berlutut mengemis di kaki seorang wanita berhijab yang penampilannya sangat mewah. Hilma segera mengenali wajah wanita itu. Itu adalah Almara, mantan istri yang selalu dihina oleh Ardhito. Hilma yang merasa sangat penasaran dan curiga segera mengendap-endap mendekat. Ia bersembunyi di balik sebuah pilar beton besar yang ada di dekat pintu masuk. "Uang di rekeningku habis tidak tersisa untuk membayar tunggakan pajak rumah dan segala macam biaya perawatan yang tidak aku ketahui. Aku sekarang dikejar-kejar rentenir karena utang biaya pesta pernikahan semalam." Hilma yang memaksaku menggelar pesta megah itu. Dia yang merengek meminta kemewahan. "Aku sama sekali tidak punya uang. Tolong batalkan semua dokumen pembebanan utang itu. Kembalikan hartaku, Almara." Ratap Ardhito sambil menangkupkan kedua tangannya memohon belas kasihan. Ia sengaja melemparkan semua kesalahan kepada Hilma demi menyelamatkan dirinya sendiri. Di balik pilar bangunan, napas Hilma terasa berhenti sejenak. Matanya terbelalak lebar mendengar pengakuan suaminya sendiri. Kebenaran yang sangat menyakitkan menghantam kesadarannya tanpa ampun. Pria yang ia nikahi 3 hari lalu ternyata sama sekali bukan orang kaya. Semua harta benda berupa rumah besar dan mobil mewah itu ternyata bukan milik Ardhito, melainkan aset perusahaan milik mantan istrinya. Lebih parah lagi, Ardhito kini adalah seorang pengangguran miskin yang terlilit utang ratusan juta rupiah akibat ulahnya meminjam uang kepada rentenir. Hilma meremas tas jinjing tiruan yang ia pegang dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang sangat besar mulai mendidih di dalam dadanya. Ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh pria yang sedang berlutut di sana. "Hartamu? Harta yang mana maksudmu, Ardhito? Sejak awal pernikahan kita, kamu tidak pernah menghasilkan uang sepeser pun. Kamu menumpang hidup dari gajiku yang selalu kamu hina setiap hari. Kamu terlalu malas untuk bekerja dan terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku sedang mengujimu. Semua kekayaan itu adalah milikku, bukan milikmu. Dan kamu dengan sukarela menandatangani surat pelimpahan utang tanpa membacanya terlebih dahulu. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Sekarang jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di hadapanku," jawab Almara dengan tegas. Almara membalikkan badannya, bersiap untuk melangkah masuk ke dalam restoran dan meninggalkan masa lalunya yang memuakan. Ardhito menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang kini tidak lebih baik dari seorang pengemis jalanan. Sementara itu,
Hilma yang tidak bisa lagi membendung amarahnya, mulai melangkahkan kakinya keluar dari tempat persembunyian. Babak baru dari kehancuran Ardhito baru saja dimulai. Kemarahan yang memuncak membuat langkah Hilma terasa sangat cepat dan berat. Ia tidak peduli lagi dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai pelataran restoran terdengar sangat nyaring, mengalahkan suara isak tangis Ardhito yang masih berlutut di lantai. Hilma berjalan lurus menghampiri suaminya dengan mata yang menyala-nyala penuh kebencian. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang selalu memanjakannya dengan janji manis ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang tidak memiliki apa-apa. Impiannya untuk menjadi seorang nyonya besar yang hidup bergelimang harta hancur seketika, berganti dengan kenyataan pahit bahwa ia kini berstatus sebagai istri dari seorang pria miskin yang dikejar rentenir. Sesampainya di dekat Ardhito, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hilma langsung mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan penuh. Suara tamparan keras menggema di udara membuat beberapa pengunjung restoran yang sedang berdiri di sekitar tempat itu terkejut dan menahan napas. Kepala Ardhito terlempar ke samping akibat kerasnya tamparan istrinya. Pria itu memegangi pipinya yang terasa panas dan perih. Ia menatap wajah Hilma dengan pandangan bingung dan tidak percaya. "Dasar penipu miskin pria tidak berguna, berani-beraninya kamu membohongiku selama ini," teriak Hilma dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia menunjuk tepat di depan hidung Ardhito yang masih duduk tersungkur. Ardhito yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum dan di depan mantan istrinya langsung bangkit berdiri. Ia menatap Hilma dengan tatapan penuh kemarahan. Rasa putus asa yang menyelimuti dirinya perlahan berubah menjadi luapan emosi yang tidak terkendali. "Apa maksudmu menamparku di tempat umum seperti ini? Kamu wanita yang tidak tahu diuntung. Aku sudah memberikan pesta pernikahan paling mewah untukmu dan ini balasanmu," balas Ardhito membentak istrinya dengan urat leher yang menonjol. "Pesta pernikahan mewah katamu? Pesta yang kamu bayar menggunakan uang hasil pinjaman rentenir. Kamu menjebakku dalam pernikahan ini. Kamu mengaku sebagai pria kaya raya yang memiliki rumah besar dan mobil mewah. Padahal semua itu adalah milik mantan istrimu. Kamu hanyalah pengangguran miskin yang luntang-lantung. Aku menyesal telah membuang waktuku untuk pria pecundang sepertimu," maki Hilma tanpa henti meluapkan segala kekecewaan yang bersarang di dadanya. Mendengar hinaan yang bertubi-tubi dari wanita yang ia nikahi 3 hari lalu, Ardhito kehilangan kesabarannya. Ia membalas perkataan Hilma dengan tidak kalah sengit. "Kamu pikir kamu wanita baik-baik, kamu hanya mengincar hartaku. Sejak awal kamu terus merengek meminta dibelikan barang-barang mahal. Kamu wanita matre yang hanya mau bersamaku saat melihatku memegang kunci mobil mewah. Kalau kamu tahu aku tidak punya uang, kamu pasti sudah lari meninggalkanku dari dulu." Pertengkaran hebat dan memalukan itu menjadi tontonan gratis bagi puluhan pasang mata di pelataran restoran. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Di ambang pintu restoran, Almara berdiri tenang menyaksikan 2 orang yang telah mengkhianatinya saling menggigit satu sama lain, layaknya tikus kelaparan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hati Almara. Ia membiarkan pengawal pribadinya berjaga di sekitarnya, memastikan pertengkaran itu tidak merusak fasilitas restoran. Almara tersenyum penuh kemenangan melihat bagaimana alam semesta membalaskan sakit hatinya dengan cara yang sangat sempurna. "Tentu saja aku akan meninggalkanmu. Untuk apa aku hidup bersama pria berhutang ratusan juta yang tidak punya rumah untuk ditinggali? Mulai detik ini juga kita selesai. Aku minta cerai hari ini juga. Jangan pernah berani mencari atau menghubungiku lagi," teriak Hilma di puncak amarahnya. Hilma menarik cincin kawin yang melingkar di jari manisnya dengan kasar. Ia melemparkan cincin itu tepat ke arah wajah Ardhito. Logam bundar itu mengenai dahi Ardhito sebelum akhirnya jatuh menggelinding ke lantai dan masuk ke dalam saluran pembuangan air. Ardhito hanya bisa diam mematung. Harga dirinya benar-benar hancur lebur tidak bersisa. Ia ditinggalkan oleh wanita yang selama ini ia agung-agungkan. Tepat di hari keempat pernikahan mereka. Saat Hilma membalikkan badan dan bersiap untuk pergi meninggalkan tempat itu, sayup-sayup terdengar suara sirene yang mendekat dari arah jalan raya. 2 unit mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti dengan suara rem yang mendecit tepat di belakang kendaraan sewaan milik Hilma. Lampu isyarat yang berputar-putar di atas atap mobil polisi menambah ketegangan suasana. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari dalam mobil dengan wajah yang sangat tegas. Langkah mereka terarah lurus menuju tempat Ardhito berdiri. "Apakah Anda yang bernama Saudara Ardhito?" tanya salah seorang petugas kepolisian dengan suara berat dan penuh otoritas.
Ardhito menelan ludahnya dengan susah payah. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Ia menatap petugas polisi itu dengan pandangan kosong dan hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Saudara Ardhito, Anda kami tangkap saat ini juga. Anda dilaporkan atas tuduhan perusakan properti perusahaan dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen resmi operasional. Kami memiliki semua bukti yang cukup untuk menahan Anda. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tegas petugas tersebut sambil mengeluarkan sepasang borgol besi dari pinggangnya. Laporan polisi itu sebenarnya adalah bagian dari rencana pamungkas yang disiapkan oleh pengacara Almara. Saat Ardhito mencoba menjual mobil mewah itu di pusat jual beli kendaraan bekas, tindakannya terekam oleh kamera pengawas dan dicatat sebagai upaya perusakan nilai aset. Selain itu, tanda tangan yang dibubuhkan Ardhito pada dokumen serah terima 3 hari lalu dijadikan bukti pemalsuan kesepakatan karena Ardhito tidak memiliki kedudukan hukum apapun di dalam perusahaan. Semua celah hukum itu sengaja dibuka lebar oleh Almara untuk menjerat mantan suaminya ke dalam penjara. Petugas polisi menarik kedua tangan Ardhito ke belakang dan memasangkan borgol besi itu ke pergelangan tangannya. Suara klik dari borgol yang terkunci terdengar seperti akhir dari kebebasan hidup Ardhito. Ia meronta pelan. Air matanya kembali mengalir deras. Ia menoleh ke arah Almara yang masih berdiri tenang di tempatnya. Almara, tolong aku, jangan penjarakan aku tidak mau masuk penjara. Almara, tolong cabut laporannya. Teriak Ardhito dengan suara putus asa saat tubuhnya diseret oleh petugas kepolisian menuju mobil tahanan. Almara tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardhito untuk yang terakhir kalinya. Pandangannya kosong, menandakan bahwa pria itu tidak lagi memiliki arti apapun dalam hidupnya. Setelah pintu mobil polisi tertutup dan kendaraan itu melaju membawa Ardhito pergi, Almara membalikkan badannya. Ia melangkah anggun masuk ke dalam restoran kesayangannya, disambut oleh tundukan hormat dari seluruh karyawannya. Pertunjukan telah usai dan sang pemenang kini siap untuk melanjutkan hidupnya menuju Puyihan. Ihan. Udara dingin malam hari menembus celah jeruji besi yang mengurung kebebasan Ardhito. Suasana di dalam sel tahanan terasa sangat mencekam dan sunyi. Pria yang dulunya selalu membusungkan dada dengan penuh kesombongan itu, kini hanya bisa duduk meringkuk di sudut ruangan yang pengap. Tubuhnya dibalut oleh baju tahanan yang terlihat kotor dan tidak terawat. Tidak ada lagi setelan jas mahal, tidak ada lagi sepatu kulit mengkilap, dan tidak ada lagi perabotan mewah yang selalu ia banggakan. Tempat tidurnya kini hanyalah sebuah alas tipis yang keras dan berbau tidak sedap. Makanan yang ia santap setiap hari hanyalah jatah makanan penjara yang rasanya sangat hambar. Penderitaan fisik dan mental yang ia alami benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ardhito menghabiskan setiap malamnya dengan menangis dan menyesali segala perbuatannya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam, menggilas habis seluruh kesombongan yang pernah ia miliki. Selama berada di balik jeruji besi, Ardhito terus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari hukuman yang sangat menyiksa ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan untuk mencabut laporan polisi dan membebaskannya hanyalah Almara. Berulang kali, Ardhito memohon kepada petugas penjara agar ia diizinkan melakukan panggilan telepon untuk menghubungi mantan istrinya. Ia rela membuang seluruh harga dirinya. Ia siap bersujud dan mencium kaki Almara asalkan wanita itu mau mengampuninya. Setelah memohon dengan linangan air mata selama berhari-hari, seorang penjaga akhirnya memberikan kesempatan kepadanya untuk mengirimkan pesan melalui fasilitas kunjungan. Ardhito meminta penjaga itu untuk menghubungi Almara, memohon agar wanita berhijab itu bersedia meluangkan waktu untuk menjenguknya barang sejenak. Ardhito menaruh harapan yang sangat besar pada pertemuan ini. Ia yakin Almara masih memiliki sedikit belas kasihan di dalam hatinya. Harapan Ardhito akhirnya terjawab. Suatu pagi yang mendung, seorang petugas memanggil namanya dan memerintahkan Ardhito untuk segera menuju ruang besuk tahanan. Jantung Ardhito berdebar sangat kencang. Langkah kakinya terasa ringan, karena ia sangat yakin bisa membujuk Almara. Saat pintu ruang besuk terbuka, pandangan Ardhito langsung tertuju pada sesosok wanita yang duduk dengan sangat tenang di balik meja panjang. Almara duduk dengan postur tubuh yang sangat tegak dan anggun. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan hijab yang menutupi kepalanya dengan sempurna. Wajahnya terlihat sangat bersih, bersinar, dan memancarkan aura seorang pemimpin besar. Penampilan Almara sangat bertolak belakang dengan kondisi Ardhito yang terlihat sangat kacau, kurus, dan berantakan.
Tidak ada sedikit pun raut kesedihan atau kerinduan di wajah Almara. Wanita itu hanya menatap datar ke arah pintu saat Ardhito melangkah masuk dengan tangan yang diborgol ke depan. Melihat wajah Almara, pertahanan emosi Ardhito langsung runtuh. Pria itu berjalan gontai mendekati meja, dan tanpa ragu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ardhito bersujud di bawah kaki Almara, air matanya mengalir deras membasahi lantai ruang besuk yang dingin. Suara isak tangisnya terdengar sangat memilukan. Memenuhi seluruh ruangan hingga membuat beberapa pengunjung lain sempat menoleh ke arah mereka. Namun, Almara sama sekali tidak bergeming. Ia tidak menarik kakinya, tidak juga menyuruh Ardhito untuk bangun. Almara hanya duduk dia menyaksikan sandiwara pria yang dulu pernah membuangnya layaknya barang rongsokan. Almara, aku mohon ampun. Tolong maafkan aku. Tolong cabut laporanmu dan bebaskan aku dari tempat ini. Tempat ini sangat mengerikan. Almara, aku tidak sanggup hidup di sini lebih lama lagi. Ratap Ardhito dengan suara yang sangat serak dan bergetar hebat. Ia mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata, menatap mata Almara dengan pandangan penuh keputusasaan. Almara menatap pria di bawahnya dengan sorot mata yang tajam dan dipenuhi rasa jijik. Bangun dan duduklah di kursi. Jangan membuat keributan di tempat ini. Aku datang ke sini bukan untuk melihatmu merengek seperti anak kecil, melainkan untuk melihat langsung hasil dari perbuatanmu sendiri. Dengan tubuh bergetar, Ardhito perlahan bangkit dan duduk di kursi yang ada di seberang meja Almara. Ia menyeka air matanya dengan ujung baju tahanan yang ia kenakan. Ia mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ardhito tahu ia harus menggunakan segala cara untuk meluluhkan hati Almara. Ia harus mencari alasan yang paling menyedihkan agar wanita itu merasa iba. Almara, aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Tapi tolong pertimbangkan keadaanku saat ini. Ibu sedang sakit parah di kampung halaman. Beliau sangat membutuhkanku. Jika aku terus dikurung di dalam penjara ini, siapa yang akan merawat ibu? Tolong bebaskan aku demi ibu. Ini semua bukan sepenuhnya kesalahanku. Ini semua adalah salah Hilma. Wanita licik itu yang terus memaksaku untuk hidup mewah. Dia yang merayuku untuk menggelar pesta besar dan meminjam uang kepada rentenir. Aku hanya korban dari kelicikannya. Almara, tolong percayalah padaku. Ucap Ardhito memohon dengan nada suara yang dibuat semelas mungkin. Almara tersenyum sinis mendengar penjelasan panjang lebar dari mantan suaminya itu. Alasan yang digunakan Ardhito benar-benar murahan dan sangat mudah ditebak. Pria itu selalu mencari kambing hitam atas segala kebodohan yang ia lakukan sendiri. Membawa-bawa nama orang tua yang sedang sakit demi mendapatkan simpati adalah tindakan yang sangat memalukan. Jangan pernah kamu berani membawa-bawa nama ibu untuk menutupi kesalahanmu, Ardhito. Kamu pikir aku tidak tahu kebenarannya? Kamu pikir aku bodoh? Suara Almara terdengar sangat pelan, namun memiliki ketajaman yang luar biasa. Kamu terus menyalahkan Hilma atas semua kejadian ini. Kamu bilang dia yang merayumu, tapi kenyataannya kamu sendiri yang menikmati semua kemewahan itu. Kamu ingat, saat kamu menghina gajiku yang hanya 2 juta, kamu ingat betapa sombongnya kamu merendahkan pekerjaanku sebagai pelayan restoran? Ardhito menelan ludahnya dengan susah payah. Tubuhnya kembali menegang mendengar ucapan Almara. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap mata wanita yang sedang mengadilinya dengan kata-kata. Selama kita menikah, aku selalu memberikan uang gajiku yang 2 juta itu kepadamu secara utuh. Aku berharap kamu bisa menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga atau sebagai modal mencari pekerjaan. Tapi, apa yang kamu lakukan dengan uang hasil keringatku itu? Lanjut. Almara kali ini dengan nada suara yang sedikit meninggi menahan amarah yang sempat ia kubur dalam-dalam. Kamu menggunakan uang 2 juta itu untuk membelikan barang-barang mewah untuk selingkuhanmu. Kamu membelikan Hilma tas, pakaian bagus, dan perhiasan menggunakan uang pelayan restoran yang selalu kamu hina. Dan sekarang kamu berani menyalahkan wanita itu atas pilihan hidup yang kamu buat sendiri secara sadar. Mendengar kebenaran itu dibongkar secara langsung, Ardhito benar-benar kehabisan kata-kata. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa Almara mengetahui semua rahasia perselingkuhannya dengan sangat rinci. Selama ini, Ardhito merasa sangat pintar menyembunyikan kebohongannya. Ia merasa berhasil membodohi Almara. Padahal Almara hanya dia mengamati setiap pergerakannya dan mengumpulkan bukti secara perlahan. Aku tahu semuanya, Ardhito. Aku membiarkanmu bermain dengan kebohonganmu sendiri sampai kamu merasa berada di puncak dunia. Lalu aku membiarkanmu jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Surat pelimpahan utang operasional,
penyitaan aset bangunan dan kendaraan hingga laporan pemalsuan dokumen ini, semuanya adalah hukuman yang pantas untuk manusia rakus sepertimu. Tegas Almara tanpa keraguan sedikit pun. Almara, aku mohon jangan lakukan ini padaku. Aku akan melakukan apa saja. Aku bersedia menjadi pelayan di restoranmu tanpa dibayar. Aku bersedia mencuci piring seumur hidupku. Asalkan kamu mengeluarkan aku dari penjara ini. Tolong, Almara. Ishak Ardhito kembali memohon, mengatupkan kedua tangannya di atas meja. Almara bangkit dari tempat duduknya dengan sangat anggun. Ia merapikan lipatan pakaian kerjanya dan menatap Ardhito dari atas. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari mata Almara. Baginya, pria yang duduk di hadapannya ini sudah tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Jalani saja hukumanmu dengan baik, Ardhito. Anggap saja ini sebagai pelajaran hidup agar kamu tidak lagi menilai seseorang dari penampilan dan pekerjaannya. Kita sudah tidak memiliki urusan apa-apa lagi. Jangan pernah meminta petugas untuk memanggilku ke tempat ini lagi. Selamat tinggal. Tanpa menunggu tanggapan dari Ardhito, Almara membalikkan badannya dan melangkah pergi meninggalkan ruang besuk. Suara langkah sepatunya menggema di lorong penjara. Semakin lama semakin menjauh, Ardhito menjerit memanggil nama Almara. Ia memukul meja dengan tangan yang diborgol hingga menimbulkan suara gaduh. Dua orang penjaga segera datang menghampiri Ardhito dan menarik paksa tubuhnya untuk kembali ke dalam sel tahanan. Ardhito meronta dan menangis sejadi-jadinya. Tangisannya menggema di sepanjang lorong, menyuarakan penyesalan mendalam yang tidak akan pernah bisa mengubah nasibnya. Ia menyadari bahwa pintunya menuju kebebasan telah tertutup rapat selamanya. Almara telah meninggalkannya dalam kegelapan, membiarkannya membusuk di balik dinginnya dinding penjara tanpa ada satupun orang yang peduli. Waktu berlalu tanpa terasa, 3 tahun telah terlewati sejak hari di mana Ardhito dijebloskan ke dalam penjara. Banyak hal yang berubah dalam kurun waktu tersebut. Di sebuah ruang siaran televisi nasional yang sangat megah, lampu sorot terang menyinari sebuah panggung perbincangan. Puluhan pasang mata penonton di dalam studio tertuju pada satu sosok wanita yang sedang duduk di kursi kehormatan. Wanita itu adalah Almara. Penampilannya kini jauh lebih anggun dan memancarkan wibawa yang sangat luar biasa. Hijab yang membingkai wajahnya tertata dengan sangat sempurna. Serasi dengan pakaian kerja elegan yang ia kenakan. Almara sedang melakukan sesi wawancara khusus sebagai tokoh pengusaha wanita tersukses tahun ini. Perusahaannya telah berkembang pesat, membuka puluhan cabang baru di berbagai kota dan mempekerjakan ribuan orang. Pembawa acara yang duduk di seberang Almara melempar senyum ramah sebelum mengajukan pertanyaan. Ibu Almara, kisah perjalanan Anda sungguh sangat menginspirasi banyak orang dari seorang wanita yang rela turun langsung melayani pelanggan hingga kini menjadi pemimpin puncak jaringan restoran terbesar. Apa sebenarnya kunci utama dari ketangguhan Anda dalam menghadapi segala rintangan bisnis dan kehidupan pribadi? Tanya pembawa acara tersebut dengan antusias. Almara tersenyum lembut. Ia menatap lurus ke arah kamera yang sedang menyiarkan wajahnya ke seluruh pelosok negeri. Suaranya terdengar sangat tenang, namun penuh dengan keyakinan. Kunci utamanya adalah tidak pernah memandang rendah pekerjaan apapun. Banyak orang seringkali tertipu oleh penampilan luar dan status sosial. Mereka menilai kesuksesan hanya dari harta benda yang terlihat. Padahal kerja keras, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja jauh lebih berharga. Saya pernah direndahkan karena penampilan saya. Namun hal itu justru menjadi bahan bakar bagi saya untuk terus maju dan membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa seseorang menuju kehancuran yang menyakitkan. Penonton di dalam ruang siaran bertepuk tangan dengan sangat meriah mendengar jawaban Almara yang penuh makna. Siaran wawancara itu ditayangkan secara langsung dan disaksikan oleh jutaan pasang mata. Gambar dari wajah Almara yang tersenyum penuh kemenangan terpampang jelas di layar televisi yang ada di berbagai tempat. Sementara itu, pemandangan yang sangat kontras terjadi di tempat lain. Di bagian belakang sebuah dapur restoran besar yang terasa sangat panas dan pengap, aktivitas memasak sedang berlangsung dengan sangat sibuk. Asap dari penggorengan mengepul tebal, bercampur dengan aroma bumbu dan suara dentingan alat masak yang beradu. Di sudut dapur yang paling kotor, dekat dengan tempat pembuangan sisa makanan, tampak seorang pria kurus sedang bekerja keras. Pria itu mengenakan pakaian seragam dapur yang sudah lusuh dan basah oleh keringat. Tangan kasarnya memegang sikat kawat, menggosok permukaan wajan raksasa yang berkerak hitam. Pria itu adalah Ardhito. Ardhito baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat beberapa bulan yang lalu.
Kehidupannya setelah keluar dari penjara jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Statusnya sebagai mantan narapidana kasus perusakan aset dan pemalsuan dokumen membuatnya sangat kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima pria dengan catatan hukum yang buruk. Untuk menyambung hidup dan melunasi sisa utangnya kepada rentenir yang terus mengejarnya, Ardhito terpaksa menerima pekerjaan kasar apa saja. Ironisnya, satu-satunya tempat yang mau menerimanya sebagai tenaga cuci piring adalah cabang restoran yang dikelola oleh perusahaan milik Almara. Ardhito sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Ia harus bekerja menguras tenaga dari pagi hingga malam hari demi mendapatkan upah bulanan yang jumlahnya tepat di bawah angka 2 juta. Ardhito berhenti sejenak dari pekerjaannya untuk mengatur napas. Punggungnya terasa sangat sakit karena harus terus membungkuk di depan bak cuci. Tangannya yang dulu selalu bersih kini dipenuhi luka goresan dan kulit yang mengelupas akibat sering terkena sabun cuci yang keras. Ia mengambil sebuah piring kotor berbahan keramik mahal dari atas tumpukan dan mulai menggosoknya pelan. Saat ia sedang membersihkan piring tersebut, pandangannya tidak sengaja tertuju pada sebuah layar televisi kecil yang terpasang di dinding dapur. Televisi itu sengaja dinyalakan oleh para karyawan dapur untuk memecah kebosanan. Saat bekerja, mata Ardhito tiba-tiba membelalak lebar. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari dadanya. Di layar televisi itu, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Wajah wanita berhijab yang sedang tersenyum anggun dan disambut dengan tepuk tangan meriah oleh banyak orang. Itu adalah Almara, mantan istri yang dulu selalu ia bentak dan ia hina sebagai pelayan miskin bergaji 2 juta. Ardhito mendengarkan kalimat yang diucapkan Almara di televisi. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu seakan menjadi tamparan keras yang menghantam wajahnya berulang-ulang kali. Kenyataan bahwa Almara kini berada di puncak kejayaan sementara dirinya berada di tempat paling menjijikan di dapur ini membuat pikiran Ardhito menjadi kosong. Rasa kaget yang luar biasa membuat cengkeraman tangan Ardhito melemah. Piring keramik mahal yang sedang ia pegang terlepas dari tangannya. Piring itu jatuh menghantam lantai ubin dapur dan pecah berkeping-keping menimbulkan suara pecahan yang sangat nyaring. Semua kegiatan di dapur terhenti sejenak. Para juru masak menoleh ke arah sumber suara. Dari arah pintu kantor ruang belakang, seorang pria parubaya bertubuh tegak berjalan dengan cepat menghampiri Ardhito. Pria itu adalah Pak Anton, manajer operasional restoran yang terkenal sangat tegas dan tidak pandang bulu terhadap kesalahan karyawan. Wajah Pak Anton memerah menahan marah melihat pecahan piring berserakan di lantai. "Apa yang kamu lakukan?" "Hah?" bentak Pak Anton dengan suara yang menggema di seluruh ruangan dapur. Ardhito tersentak kaget. Ia segera menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tubuhnya bergetar ketakutan. "Maafkan saya, Pak. Saya sungguh tidak sengaja. Tangan saya licin," jawab Ardhito dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Pak Anton menatap wajah Ardhito dengan penuh amarah. Ia menunjuk tepat ke arah wajah pria yang sedang gemetar itu. "Kerja yang benar. Kamu pikir gajimu yang cuma 2 juta sebulan itu bisa mengganti piring mahal ini? Semua gajimu bulan ini jadi milik perusahaan, untuk ganti rugi. Jangan banyak alasan, cepat bersihkan semua pecahan ini dan kembali bekerja, manusia tidak berguna." Kalimat makian yang baru saja keluar dari mulut manajer itu menghantam kesadaran Ardhito seperti sambaran petir. Kalimat itu persis sama. Kalimat itu adalah kata-kata yang persis sama dengan yang ia ucapkan kepada Almara saat ia melemparkan surat cerai di rumah sakit 3 tahun yang lalu. Hinaan tentang gaji 2 juta sebulan yang tidak ada harganya kini berbalik menyerang dirinya sendiri dengan cara yang sangat menyakitkan. Karma telah bekerja dengan sangat luar biasa teliti, mengembalikan setiap penderitaan yang pernah Ardhito tabur di masa lalu. Ardhito berlutut di atas lantai yang basah dan kotor. Ia memunguti pecahan piring keramik itu satu persatu dengan tangan kosong yang gemetar. Beberapa pecahan tajam menggores telapak tangannya, meneteskan darah segar ke lantai. Namun, rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam dadanya. Air mata penyesalan mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor. Ardhito menangis dalam diam, meratapi kebodohan dan kesombongan yang telah menghancurkan hidupnya secara mutlak. Ia kini benar-benar menjadi seorang pelayan rendahan yang tidak memiliki harga diri, harta, maupun kebahagiaan. Di saat Ardhito menangis terseduh-seduh menyesali nasibnya di lantai dapur yang pengap, layar televisi di dinding masih terus menyala. Dari balik layar kaca itu, penonton disajikan senyuman kemenangan Almara yang sangat menawan. Senyuman seorang wanita tangguh yang telah berhasil melewati badai,
dan membuktikan bahwa keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang bersabar dan bekerja keras. Cerita tentang kesombongan yang hancur oleh keangkuhannya sendiri pun berakhir dengan sempurna. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa menghibur, memberikan pelajaran, dan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Irama Dinda.